Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan menganalisa secara fundamental dan juga dividen investing ya di saham SIDO, yaitu industri jamu dan farmasi SIDO Muncul Tbk. Bergerak di sektor farmasi dan riset kesehatan, SIDO ini masuk ke dalam indeks syariah juga ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang hanya ingin membeli saham syariah, SIDO ini bisa masuk ke dalam watchlist-nya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mendengar kata Sido muncul, ini sebenarnya produknya sudah tidak asing lagi. Bahkan mungkin sering kita konsumsi ya guys ya. Seperti tolak angin, lalu ada tolak angin anak ya, lalu ada tolak angin flu, tolak linu juga ya, ada kuku Bima Energi. Lalu ada susu jahe Sido muncul, kopi jahe Sido muncul, dan banyak sekali ya. Ada vitamin C1000 Sido muncul dan pokoknya produk dari Sido Muncul ini sangat banyak, teman-teman bisa cek sendiri ya di websitenya Sido Muncul. Nah, di sini pun ada 26 page ya guys ya. Jadi, saya rasa banyak sekali produk-produk yang produk Sido Muncul yang tersebar di dalam negeri maupun yang diekspor ke luar negeri. Nah, ini sangat menariknya untuk saham Sido karena harga Sido saat ini memang sedang turun gitu guys ya, atau sedang berada di area bottomnya. Nah, kita akan lihat dulu untuk fundamentalnya. Apakah dari segi fundamental, Sido ini sangat memungkinkan untuk kita melakukan dividen investing dan harganya sudah cukup murah atau seperti apa? Kita akan langsung bahas ke fundamentalnya ya guys ya. Yang pertama kita akan lihat untuk net income-nya terlebih dahulu atau laba bersih yang didapatkan oleh Sido di kuartal 2 tahun ini ternyata mengalami penurunan ya hampir 50% dari pendapatan di kuartal 1 di tahun ini. Kuartal satunya mendapatkan 300 miliar, tapi di kuartal 2 ini turun ya 50% lebih menjadi 148 miliar. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan dengan net income di tahun 2022 lalu, ini pendapatan di kuartal 4-nya kita lihat di sini sangat besar ya guys ya. Tapi memang secara historikal pendapatan Sido paling besar itu adanya di kuartal 4. Jadi kita akan lihat nanti kuartal 3 dan kuartal 4 di tahun ini apakah akan mengalami kenaikan laba bersih atau net income dari Sido ini gitu guys ya. Karena kalau misalkan dia turun terus nih untuk net income-nya itu sebenarnya menjadi warning ya atau peringatan buat para investornya gitu. Karena memang saham Sido pun sampai hari ini itu masih banyak dilepas ya oleh para investornya. Nah, kita akan lihat di sini dari rasio keuangannya atau balance sheet-nya ya, kita lihat ternyata Sido ini mempunyai cash 451 miliar, lalu total asetnya 3,5 triliun. Sedangkan untuk total liabilitas atau hutang yaitu hanya 300 miliar aja guys. Lalu kita lihat untuk working capital 1,4 triliun dan total ekuitasnya 3,2 triliun. Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari rasio keuangannya, saham Sido ini ternyata perusahaan dengan rasio keuangan yang cukup bagus karena total hutangnya di sini sangat kecil ya guys ya, bahkan lebih kecil daripada total ekuitasnya. Hutangnya hanya 300 miliar sedangkan total ekuitasnya mencapai 3,2 triliun. Nah, kalau misalkan kita lihat cash-nya ini 451 miliar. Kalau misalkan Sido ini memang berniat untuk melunasi seluruh hutang perusahaan, ini sebenarnya bisa aja gitu guys ya, karena di sini total cash-nya pun memang lebih besar daripada liabilitasnya gitu. Tapi memang mungkin untuk hutangnya ini tidak terlalu membebani keuangan Sido, makanya tetap masih ada hutang ya, kemungkinan juga hutang jangka panjang yang bisa dicicil gitu guys ya. Oke guys, lalu kita akan lihat profitabilitas dari saham Sido. Ternyata untuk gross profit margin dari saham Sido ini juga cukup besar ya, 52,83%. Sedangkan untuk operating profit margin ini 28,14% dan net profit marginnya 19,80%. Jadi untuk profitabilitas sebenarnya saham Sido ini cukup menarik ya. Kita lihat di sini net profit marginnya 19,80% gitu. Oke guys, kita melihat dividen ya. Dividen final yang dibagikan saham Sido di tahun ini yaitu di 10 April 2023 dengan dividen yield 6,19% dan dividen payout ratio 122,18% guys ya. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan membagikan dividen payout ratio lebih dari 100%, ini berarti mereka mengambil kas dari tahun-tahun sebelumnya atau mengambil keuntungan dari tahun sebelumnya untuk dibagikan sebagai dividen di tahun 2023 ini.
Seperti itu guys ya. Nah, lalu dividennya Rp23 per lembar saham atau Rp2.300 per lotnya. Oke guys, kita akan melihat ya untuk saham SIDO dari sisi pembagian dividen. Ya, ternyata di 6 April ya, kumulatif date di tahun ini. Nah, ini biasanya untuk saham SIDO ternyata biasa bagi dividen interim di antara bulan Agustus sampai dengan bulan November. Gitu guys ya, memang untuk dividen interim ini kan tergantung kebijakan dari perusahaan. Kalau misalkan perusahaannya memang berniat untuk membagikan dividen interim, ya di bulan apapun sebenarnya bisa aja. Nah, ini kita lihat antara bulan Agustus, September, Oktober, November ya sampai dengan bulan November gitu guys ya. Makanya untuk dividen ini biasanya tidak terlalu tepat gitu ya untuk tanggalnya dan bulannya. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk dividen final ini selalu dibagikan di bulan April guys ya. Dan ternyata SIDO ini dari tahun 2014 sangat rutin ya membagikan dividen. Nah, baru dari tahun 2018 ini baru dimulai dividen interim. Jadi setahun SIDO ini bisa membagikan dividen 2 kali ya guys ya. Nah, ini cukup menarik untuk dividen investing. Kita lihat juga untuk seasonality-nya. Ternyata SIDO ini ya dari bulan Juli, Agustus, September ini harga sahamnya turun terus ya untuk tahun 2023 ini. Dan di bulan Oktober ini mulai stagnan atau mungkin ada sideways ya. Jadi kenaikan dan penurunannya belum tercatat gitu guys ya karena masih sideways di area bawah. Nah, kalau misalkan kita lihat ketika sebuah saham itu turun secara terus-menerus ya dan belum ada tanda-tanda rebound, itu kita wait and see dulu. Kita tunggu dulu ya, jangan terlalu gegabah untuk beli. Takutnya nanti kita beli saat dia turun dan kita istilahnya itu menangkap pisau jatuh gitu guys ya. Makanya kalau misalkan teman-teman melihat saham yang sedang jatuh seperti ini, itu teman-teman tahan dulu aja, jangan dulu buru-buru beli gitu guys ya. Lebih baik kita tunggu sampai dia bottoming ya atau turun gitu. Nanti kalau misalkan dia sudah ada konsolidasi, sudah ada retracement, baru kita bisa lirik lagi nih sahamnya. Dan retracementnya ini saya rasa terjadi di bulan Oktober ini ya guys ya. Untuk di bulan November kemungkinan dia untuk naik ini adalah 75% ya probabilitas dia untuk naik di bulan depan di bulan November. Jadi kita lihat apakah di bulan Oktober ini saham SIDO bisa lanjut naik. Kita langsung aja melihat chartnya ya, biar teman-teman lebih jelas lagi. Saham SIDO per hari ini, tanggal 10 ya, hari Selasa, 10 Oktober 2023. Ini di sesi 1 ya guys ya, harganya ini memang masih turun. Dan di sini sudah mulai mereda guys, penurunan yang terjadi di saham SIDO. Bahkan di tanggal 5 Oktober sempat naik ya, lumayan cukup tinggi, naiknya 8%-an gitu. Apakah ini menjadi tanda-tanda saham SIDO ini akan lanjut naik dan rebound? Ya, kita akan lihat. Dan kita lihat di sini 3 hari terakhir masih di distribusi ya, masih ada koreksi. Dan di sini pun turun 1,65% ya dengan volume distribusi yang lumayan cukup tinggi. Jadi saya rasa ini di Oktober masih akan terjadi konsolidasi dan belum ada tanda-tanda ya untuk kenaikan saham SIDO ini. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, saham SIDO ini di tahun ini ya sempat menyentuh area high di 915. Dan kalau misalnya kita flashback lebih jauh lagi di tahun lalu sempat menyentuh area high di atas level 1000 ya guys ya. Jadi untuk upside-nya sendiri saham SIDO ini sangat menarik. Tapi teman-teman jangan terlalu terburu-buru untuk beli. Kalau misalkan teman-teman mau cicil beli boleh aja karena di sini ada area low di 560 yaitu menjadi area terendah dalam jangka waktu 1 tahunan. Area terendahnya adalah di 560 dan harga saat ini di 590 berarti dekat area bottom ya guys ya atau dekat dengan area supportnya seperti itu. Oke guys, kita akan melihat untuk price recommendation saham SIDO. Di sini kita lihat ya. Data yang saya ambil adalah data sebaran tahunan ya. Jadi dalam jangka 1 tahun saya ambil datanya dan saya gunakan untuk memprediksi price recommendation-nya dan untuk posisi saat ini. Harga terendah dari saham SIDO adalah Rp560, lalu harga tertingginya ya untuk di tahun 2022 itu adalah 1070 dan harga saat ini di 590, maka dari sebaran data tahunannya kita bisa melihat untuk posisi SIDO saat ini berada di posisi persentil 6. Nah, ini sebenarnya untuk harga saat ini pun sudah cukup low risk ya, resikonya
sangat-sangat rendah, tapi karena PBV-nya ini sangat tinggi, 5,42 kalinya, makanya untuk investasi jangka panjang saya belum merekomendasikan guys untuk saham SIDO. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin ya untuk jangka menengah ya, ataupun memanfaatkan yang namanya bullish reversal di saham SIDO, itu sebenarnya boleh-boleh aja karena dari segi teknikal atau dari segi price recommendation, dari segi harganya ini sebenarnya sudah sangat low risk gitu guys ya. Hanya saja memang valuasi dari saham SIDO secara PBV ini sudah tidak murah lagi gitu guys ya. Nah, target price-nya kita tetapkan di 550 karena memang untuk posisi saat ini pun sudah cukup low risk. Lalu kita akan melihat untuk prediksi dividennya ya guys ya. Kita akan langsung lihat aja datanya. Nah, di sini data dari RTI Business ya, teman-teman juga bisa akses. Untuk dividen payout ratio, ini bahkan SIDO ini sempat membagikan dividen lebih dari 100% ya guys ya. Di 2020 101,29%, lalu di tahun 2021 90,48%, dan di tahun 2022 98,65%. Kita akan ambil saja dividen payout ratio 100% ya, karena EPS, prediksi EPS dari RTI Business ini Rp30 untuk full year di tahun 2023 ini, maka kita prediksikan di sini untuk dividen interim yaitu sebesar Rp8-10 per lembar saham, sedangkan untuk dividen final yang akan dibagikan di tahun depan sebesar Rp18-20 per lembar sahamnya. Data ini kita ambil dari RTI Business ya guys ya. Silahkan teman-teman boleh akses sendiri. Dan ini pun sebenarnya bisa dihitung ya dengan dividen payout ratio-nya berapa, lalu dari sisi historical dividennya juga bisa kita hitung ya. Dan dari EPS-nya ini juga kita bisa hitung kira-kira berapa sih dividen yang akan dibagikan oleh SIDO ini. Nah, ini adalah prediksi yang saya buat untuk dividen interimnya Rp8-10 per lembar saham, untuk dividen finalnya Rp18-20 per lembar saham ya guys ya. Nah, dengan dividen yield 6,19%, kita akan menghitung mengenai dividen for living atau passive income yang akan kita dapatkan hanya dari dividennya SIDO. Yang pertama, untuk income atau passive income ya, 5 juta per bulan, maka total dividen per tahunnya kita harus dapat Rp60 juta per tahun dari dividennya SIDO. Maka modal investasi yang harus kita kumpulkan yaitu 969 jutaan. Dan kalau misalnya kita double menjadi passive income 10 juta per bulan, maka modal yang harus kita perlukan adalah 1,9 miliar. Sedangkan kalau misalkan kita double lagi menjadi 20 juta per bulan, maka modal investasinya harus mencapai 3,8 miliar. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, saham SIDO ini sempat naik di tahun 2020 atau 2021 ya pasca pandemi, karena memang waktu itu sektor farmasi atau sektor kesehatan itu sedang naik-naiknya gitu guys ya. Nah, tapi ketika harganya sudah turun seperti ini, bahkan menyentuh area terendahnya ya di 560, dari sisi harga ini sebenarnya sangat menarik karena resikonya sudah sangat low risk gitu. Tapi memang dari valuasi ini sudah cukup mahal, jadi teman-teman harus aware ya. Kalau misalkan sudah tidak sesuai dengan skenario teman-teman, atau misalkan IPS-nya turun nih, misalkan ya IPS-nya turun lagi. Misalkan teman-teman memproyeksi ini, misal saya beli di harga sekarang, kalau misalkan nanti IPS kuartal 3-nya ini bisa naik, otomatis akan ada kenaikan harga saham. Tapi kalau misalkan kuartal 3-nya ini turun, maka berarti kan sudah tidak sesuai dengan skenario yang teman-teman miliki dan harganya bisa turun lagi. Seperti itu guys ya. Oke guys, jadi semoga video ini membantu teman-teman ya untuk memutuskan apakah akan investasi di saham SIDO atau tidak. Karena keputusan investasi ataupun trading itu tetap berada di tangan teman-teman. Jadi disclaimer on ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.